rumah di Kabupaten Malang rusak akibat petasan yang sedang dirakit tiba-tiba meledak. Sebuah video seorang kepala desa tidur di atas uang viral di media sosial. Halo, apa kabar pemirsa? Senang berjumpa kembali dengan Anda di Special Report edisi Senin 26 Juni 2017 bersama saya Aprilia Putri. Selain topik utama tersebut, masih ada laporan menarik lainnya. Pemirsa, inilah Special Report hari ini selengkapnya. Kita awali berita pertama pemirsa, sebuah rumah di Kabupaten Malang rusak akibat petasan yang sedang dirakit tiba-tiba meledak. Akibat ledakan ini, perajin petasan dilarikan ke rumah sakit lantaran alami luka bakar di wajah dan tangan. Warga Desa Keras, Kecamatan Diwak, Kabupaten Jombang, Sabtu sore gempar dengan munculnya suara ledakan yang menyerupai bom dari rumah berinisial JS. Pasca ledakan, rumah milik JS hancur berkeping-keping. Petugas yang datang ke lokasi langsung memeriksa puing-puing rumah yang hancur untuk memastikan tidak ada korban yang terkena ledakan. Sementara JS, si pemilik rumah, diketahui langsung melarikan diri. Dari dalam rumah, petugas menemukan ribuan butir petasan siap jual, 5 kg bahan petasan, alat timbangan, dan berbagai alat produksi petasan lainnya. Tidak hanya di dalam rumah, saat menyisir kebun tebu di belakang rumah, petugas juga menemukan ribuan butir petasan lainnya yang disembunyikan. Petugas menduga selain menjadi tempat tinggal, rumah JS selama ini juga dijadikan sebagai tempat memproduksi petasan. Namun tetangga sekitar tidak ada yang mengetahuinya. Warga terkejut karena suara ledakan sangat kencang dan terdengar hingga radius 1 km. Saya dengar begitu, ada suara apa tadi, Pak? suara ledakan itu aja. Ledakan aja. Berapa keras, Pak, suara ledakan? Besar sekali, besar. Masih tidur di sini. Di dalam langsung keluar, Pak? Iya. Ledakan diduga disebabkan bahan petasan yang disimpan di dalam rumah terkena suhu panas tinggi sehingga meledak. Saat kejadian, seluruh penghuni rumah sedang berada di luar dan JS yang mengetahui terjadi ledakan langsung melarikan diri. Setelah kita melakukan olah TKP, kita temukan hasil home industri pembuatan petasan. Untuk yang sudah jadi, kita temukan kita sita sekitar 1.500 sampai 2.000 petasan. Dan bubuk yang sudah diolah untuk dimasukkan ke dalam kertas-kertas itu sekitar 3 kilo dan selebihnya sudah terbakar habis. Petugas menduga JS memproduksi petasan dalam skala besar memanfaatkan momentum Hari Raya Idul Fitri. Dari Jombang, Muhtar Bagus, MNC Media melaporkan. Sementara itu pemirsa, diduga karena dijadikan tempat memproduksi petasan, sebuah rumah warga di Kabupaten Jombang tiba-tiba meledak dan hancur Sabtu sore. Pemilik rumah yang mengetahui hal itu langsung melarikan diri. Beginilah kondisi rumah milik Mukri, 43 tahun, warga Desa Randu Gading, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang yang terdampak ledakan petasan akhir pekan lalu. Bagian belakang rumah hancur akibat ledakan petasan. Saat kejadian, Mukri, pemilik rumah sekaligus perajin petasan, sedang merakit petasan untuk perayaan Lebaran. Namun naas, tiba-tiba petasan yang sedang dibuat meledak dan melukai wajah serta tangan Mukri. Mukri langsung dibawa ke rumah sakit Kanjuruhan untuk mendapatkan perawatan. Polisi yang mendapatkan informasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP, diduga penyebab meledaknya petasan akibat kesalahan dalam proses perakitan. Korban diketahui kerap membuat petasan untuk menyambut perayaan Hari Raya Idul Fitri. Kelihatannya ada sebagian memang juga dijual, juga ada juga pesanan. Kalau dikonsumsi sendiri, nggak mungkin. Untuk apa sih rencananya? Ya mungkin untuk persiapan nanti Lebaran Idul Fitri. Dari beberapa yang kita amankan kurang lebih ada 300 tadi yang masih belum terisi misiu, obat. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti ledakan petasan ini dan mengamankan 300 butir petasan yang akan dirakit serta alat perakitnya. Dari Kabupaten Malang, Saif Hajarani, MNC Media melaporkan. Menjelang Lebaran, sesosok mayat ditemukan mengapung di Sungai Sidoarjo Sabtu lalu. Mayat ditemukan warga yang tengah memancing di sungai tersebut. Saat ditemukan, kondisi mayat dalam kondisi tertelungkup dan diperkirakan sudah tewas lebih dari 2 hari.
Saat masyarakat akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, warga Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo digegerkan dengan penemuan sesosok mayat yang mengapung di sungai. Mayat berjenis kelamin laki-laki ini pertama kali ditemukan warga yang tengah memancing sambil menunggu azan maghrib. Warga langsung melaporkan penemuan mayat ke polisi sektor Kota Sidoarjo. Saat ditemukan mayat dalam kondisi tertelungkup di sungai dan seluruh badannya sudah melepuh. Diduga mayat sudah tewas lebih dari 2 hari. Tim Inafis Polres Sidoarjo yang melakukan olah TKP tidak menemukan luka benda tumpul maupun benda tajam. Dugaan sementara korban tewas terpeleset saat buang air besar. Dari hasil olah TKP, mayat laki-laki ini dikenal warga sebagai paranormal yang bernama Paimin. Mayat Paimin ditemukan jarak 300 meter dari rumahnya yang berada di bantaran sungai. Di hasil olah TKP sementara, saya bersama anggota ini diduga mungkin tercebur ke sungai pada saat buang air besar. Ini dari keterangan-keterangan saksi, termasuk dari TKP yang kita lihat sendiri, jelas tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh mayat. Usai dilakukan olah TKP, mayat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Yoyo Gusta, MNC Media melaporkan. Pemirsa, sebuah video seorang kepala desa di Desa Sampang Agung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto viral di media sosial. Dalam video itu, kepala desa menghambur-hamburkan uang pecahan 100 dan 50-an di dalam ruangan. Salah satu kepala desa di Kecamatan Kutorejo membenarkan di dalam video itu adalah kepala desa Sampang Agung. Inilah video berdurasi 10 menit yang diunggah beberapa hari lalu oleh akun Toyak Production di YouTube. Video ini kemudian menjadi viral di media sosial setelah salah satu akun menyebarkan video melalui jejaring Facebook. Dalam video tampak seorang laki-laki sedang tidur beralaskan uang pecahan 100.000 dan 50.000 rupiah. Tidak hanya di ranjang, uang juga tercecer di lantai kamar. Dalam keterangan yang ada dalam video, lelaki ini merupakan salah satu kepala desa di Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Salah satu warga mengatakan jika benar video itu dilakukan oleh kepala desa, merupakan tindakan yang tidak etis. Apalagi video beredar pada saat Lebaran di mana banyak masyarakat membutuhkan uang. Ya mungkin entah itu siapa ya, saya nggak tahu itu juga kepala desa atau bukan. Yang jelas mungkin orang punya uang yang ingin show off ya, bahwa dia juga punya uang banyak. Tapi dalam situasi Lebaran seperti ini juga menjadi viral ya, wajar karena banyak orang yang butuh uang juga ya. Video yang telah ditonton sekitar 50.000 netizen ini mengundang pro dan kontra. Ada yang memuji, namun tidak sedikit yang menganggapnya tidak etis. Muhammad Afif, salah satu kepala desa di Kecamatan Kutorejo, membenarkan orang yang ada di dalam video adalah kepala desa Sampang Agung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Hal itu dilihat dari ciri khas badan yang bertato dan menggunakan anting. Sementara itu beredarnya video kepala desa Sampang Agung, Kecamatan Kutorejo di media sosial yang menghambur-hamburkan uang membuat pihak pemerintah Kabupaten Mojokerto bersikap. Wakil Bupati Mojokerto Pungkas Siadi mengaku sudah melihat video itu. Pihaknya segera akan melakukan pengecekan dan memanggil orang yang bersangkutan. Jika ditemukan adanya unsur penyimpangan, pihak Pemkab tidak segan-segan untuk memberikan sanksi. Apalagi ada dugaan uang yang dihambur-hamburkan adalah uang anggaran dana desa dari anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Mojokerto. Oh iya, nanti kita cek. Kita menduga-duga. Sekarang kan kita menduga-duga itu duitnya temen, tak duitnya sopo, itu mantap ngomong duit ADD, ya, no, duit dana desa, pakai temen duitnya, ya, no. Dari Kabupaten Mojokerto, Sulahuddin, MNC Media melaporkan. Terbakar api cemburu, seorang pria nekat membunuh tetangganya sendiri. Informasinya sesaat lagi usai jeda berikut. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Lebaran harusnya menjadi momen untuk saling bermaaf-maafan. Namun tidak demikian dengan pria di Probolinggo ini. Ia justru tega membunuh tetangganya sendiri. Pelaku nekat lantaran terbakar api cemburu, korban berselingkuh dengan istri pelaku. Jenazah korban Rohman, 28 tahun, warga Desa Patoan, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo langsung dilarikan ke Rumah Sakit Keraksaan untuk divisum.
Korban tewas setelah dibacok Taufik 28 tahun tetangganya sendiri. Pelaku kalap membunuh korban lantaran kesal dan dendam mengetahui istrinya Wati diselingkuhi dan disetubuhi korban 5 bulan silam. Setelah kejadian itu, korban kemudian kabur ke Bali. Begitu Lebaran, pulang kampung, korban langsung ditunggu dan dihabisi nyawanya oleh pelaku. Korban tewas dibantai pelaku di rumahnya sendiri setelah sholat maghrib. Kan punya istri, terus yang namanya mandi, ada main sama istrinya Taufik, terus bermusuhan selama 5 bulan, kurang lebih antara 6 atau 6 bulan. Yang selingkuh siapa? Yang meninggal ini. Selingkuh sama istrinya Taufik belakang rumah ini. Oh, original pelaku. Iya, yang membunuh gitu loh. Itu lagi bunuh nih yang salah sebetulnya. Untuk motif sementara masih selidiki, ya, masih selidiki karena memang simpang siur di lapangan. Nanti aja lah. Pelaku sendiri diamankan? Untuk pelaku memang tadi sempat ke puskesmas karena dia juga mengalami luka tangan sebelah kanan. Nah, kemudian informasi yang saya terima langsung saya amankan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sebuah celurit yang digunakan untuk menghabisi korban. Hingga kini polisi masih mendalami kasus pembunuhan ini untuk mengetahui motif sebenarnya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, MNC Media, melaporkan. Lebaran membuat pengunjung di Rutan Medaeng Tahanan Kelas 1 Surabaya meningkat dibandingkan hari biasanya. Momen silaturahmi ini dimanfaatkan kerabat dan keluarga dari para napi yang menjenguk keluarganya saat momen Lebaran. Momen Lebaran dimanfaatkan sejumlah orang untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Hal ini juga dilakukan oleh para keluarga narapidana di Rutan Medaeng Tahanan Kelas 1 Surabaya. Keluarga para narapidana ini tak berasal dari kota Surabaya, namun juga dari luar kota bahkan luar Jawa Timur. Untuk bisa bersilaturahmi dengan narapidana, keluarga yang datang harus menunggu sesuai nomor antrian yang diberikan petugas. Tak sedikit pengunjung yang rela mengantri demi bersilaturahmi dengan keluarga mereka. Pengunjung Rutan Lebaran tahun ini meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk tiap kunjung, petugas hanya membuka waktu selama 5 jam, yakni mulai pukul 10 siang hingga pukul 5 sore. Untuk bisa menjenguk, pengunjung harus bersabar karena harus melalui beberapa prosedur seperti melalui X-ray, pendataan dengan sidik jari, dan foto di pintu masuk. Tahun kemarin nggak terlalu banyak mengingat jumlah pengunjung kita kan mencapai di angka 2.000. Sekarang sudah mencapai 2.500. Jadi kita memerlukan persiapan khusus, yaitu mungkin penambahan personel dari pengaturan, penambahan dari tugas staf yang ada. Sementara untuk memberi kesempatan pengunjung rutan yang belum bisa masuk rutan, petugas memberi kesempatan pengunjung untuk datang lagi ke rutan pada hari kedua Lebaran dengan waktu kunjungan 2 kali, yakni jam 10 pagi dan jam 1 siang. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, MNC Media melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Festival Bandeng tradisional menjadi tradisi tahunan para petani tambak di kota Santri Gresik dalam menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Kontes bandeng raksasa yang digelar malam tanggal 29 bulan Ramadan ini menjadi sarana petani tambak di Gresik untuk memamerkan hasil panennya. Tradisi Festival Bandeng tradisional diawali dengan pembukaan pasar bandeng rakyat di sepanjang Jalan Pasar Baru Gresik, Kecamatan Gresik Kota. Festival bandeng tahunan ini berbeda dengan pasar bandeng pada umumnya. Festival bandeng tradisional hanya memamerkan bandeng super besar dengan berat antara 5 hingga 9 kg. Selain itu, bandeng peserta festival merupakan hasil budidaya tambak, bukan hasil tangkapan di laut. Tahun ini berapa yang dibawa? Paling besar 14 kilo, 14 kilo, 13 kilo, 13,5, paling kecil 9 kilo. Festival Bandeng merupakan tradisi masyarakat pesisir Gresik yang digelar pada malam 29 bulan Ramadan. Selain dikonsumsi bersama keluarga, ikan bandeng super besar juga menjadi hidangan spesial untuk menyambut sanak famili dan handai taulan yang datang berkunjung merayakan Idul Fitri. Sejumlah warga yang memburu bandeng super besar mengatakan menyukai bandeng super besar karena tekstur dagingnya lebih kesat dan durinya mudah dipisahkan sehingga terasa lebih lezat. Buat keluarga, jadi untuk hidangan dalam memakan-makan. Setiap tahun itu pasti, karena pas 1 tahun sekali ya. Kita itu jarang ya, yang ikan yang besar semacam ini. Besar seperti ini. Rasa
rasanya ya lain ya daripada yang kecil-kecil. Lebih kesat. Teksturnya gimana? Ya, Kenyal ya? Enak ya, kenyal. Pada festival bandeng tradisional tahun ini, juara pertama diraih Ali Huda, petambak asal desa Mengare, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Petani yang secara turun-temurun menekuni budidaya bandeng ini berhasil mengembangkan bandengnya seberat 9 kg dan berhak mendapatkan uang pembinaan 20 juta rupiah. Bandeng peraih gelar juara dipelihara hampir 9 tahun dan sengaja dipersiapkan untuk mengikuti festival bandeng. Dari Gresik, Agus Ismanto, MNC Media melaporkan. Pemirsa, meski jutaan umat Islam lainnya telah merayakan Hari Raya Idul Fitri minggu kemarin, ribuan jamaah Thariqah Nasabandiyah Kholidiyah Al-Aliyah di Kabupaten Jombang masih tetap berpuasa. Mereka berdalih hilal tak terlihat saat Rukyatul Hilal, sehingga mereka menggenapkan puasa menjadi 30 hari. Berbeda dengan umat Islam lain di tanah air yang sudah merayakan Idul Fitri hari Minggu, ribuan jemaah Thariqah Nasabandiyah Kholidiyah Al-Aliyah hari Minggu masih menjalankan ibadah puasa. Jika suasana sebagian besar desa-desa di Jawa Timur telah ramai dengan masyarakat yang saling kunjung bersilaturahmi, tidak demikian dengan suasana di Desa Duku Klopo, Kecamatan Peterongan, Jombang yang justru terlihat lengang. Wajar jika Desa Duku Klopo terlihat lengang karena mayoritas warganya pengikut Thariqah Nasabandiyah Kholidiyah Al-Aliyah yang minggu kemarin masih menjalankan ibadah puasa. Jemaah Thariqah Nasabandiyah berdalih belum merayakan Lebaran lantaran hilal tak terlihat Sabtu sore. Karena tidak kelihatan tanggal daripada tanggal 1 Syawal. Pedoman kita itu menggelar sholat Id itu kan harus tahu tanggal. Jadi kalau tidak tahu tanggal, maka kita itu juga tidak akan melakukan atau tidak menggelar sholat Id. Insya Allah besok hari Senin, insya Allah ya. Jemaah Thariqah Nasabandiyah Kholidiyah Al-Aliyah kukuh tidak merayakan Idul Fitri 25 Juni 2017 sesuai keputusan pemerintah karena mereka meyakini seseorang berpuasa dan berhari raya mendasarkan Pakda Ruqyah. Dari Jombang, Mukhtar Bagus, MNC Media melaporkan. Tak tega, seorang pemudik asal Surabaya rela membawa ketiga kucing kesayangannya mudik ke kampung halaman. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, hingga malam di hari raya pertama, gelombang arus mudik di jalur tengah Provinsi Jawa Timur terus membludak. Bahkan dibandingkan siang hari, penumpukan kendaraan justru semakin panjang, mulai dari perempatan Kota Kertosono, Nganjuk hingga mencapai pos polisi Bandar Kedung Mulyo. Memasuki malam pertama di Hari Raya Idul Fitri, arus mudik dari Surabaya ke arah Nganjuk dan Jawa Tengah terus mengalir. Ribuan kendaraan hanya bisa berjalan merayap, bahkan kerap tak bisa bergerak sama sekali. Antrian kendaraan terus mengular mulai perempatan Kota Kertosono Nganjuk, Simpang 3 Mengkreng, kawasan Braan, hingga Desa Gondang Manis, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Jombang. Kondisi ini bertolak belakang dengan arus dari arah sebaliknya yang justru sangat lengang. Petugas memperkirakan minggu malam merupakan puncak arus mudik Lebaran 2017, melihat kepadatan kendaraan lebih padat dibanding masa arus mudik lalu. Kepadatan arus mudik di jalur tengah Jombang Nganjuk di malam hari tak bisa dihindari, lantaran tol fungsional dari Mojokerto hingga Nganjuk tak bisa dioperasikan di malam hari karena belum dilengkapi lampu penerangan jalan. Dari Mojokerto, Mukhtar Bagus, MNC Media, melaporkan. Tak tega, seorang pemudik asal Surabaya rela membawa ketiga kucing kesayangannya mudik ke kampung halamannya di Blitar. Ketiga kucing jenis Anggora miliknya terpaksa ikut dibawa mudik lantaran biaya jasa penitipan hewan di Surabaya sangat mahal saat Lebaran seperti sekarang. Mudik ke kampung halaman pada saat Lebaran menjadi tradisi tahunan di negeri ini, tak terkecuali bagi Hadi Suyanto, warga perantauan yang tinggal di Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Lebaran tahun ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Hadi juga mudik ke kampung halamannya di Blitar. Ada pemandangan ini pada bawaan Hadi, selain tas, ia juga membawa serta ketiga kucing Anggora kesayangannya. Bagi bapak satu anak ini, mudik sembari membawa ketiga kucingnya sudah ia jalani dalam kurun beberapa tahun terakhir. Meski repot, ia mengaku lebih memilih membawa mudik kucing-kucing kesayangannya untuk menghemat pengeluaran.
Maklum biaya jasa penitipan kucing saat libur lebaran seperti sekarang sangat mahal. Untuk yang paling murah dipatok Rp70.000 per hari. Tidak hanya itu, di Desa Buah Hati juga sudah menunggu kehadiran ketiga kucing kesayangannya. Ini mau ke Blitar, habis itu ke Banyuwangi. Lebaran ya kucing sama makanan sama apa itu pasir dan pokoknya perataan kucing lah Pak. Ini Pak, karena di sini itu mahal Pak penitipan Pak. Jadi mending dibawa pulang aja Pak. Agak ngirit sedikit. Tapi nggak repot ya? Nggak Pak. Ya repot-repot sedikit lah Pak. Perjalanan mudik Hadi Suyanto tahun ini cukup panjang. Setibanya di Blitar, ia bersama istri dan anak sematawayangnya akan melanjutkan perjalanan ke Banyuwangi untuk berlebaran bersama keluarga lainnya. Tak ketinggalan tentunya perjalanan menuju bumi Belambangan juga turut serta ketiga kucing kesayangan keluarga Hadi Suyanto. Repot membawa ketiga kucing kesayangan seolah terbayar dengan kegembiraan bisa berkumpul sanak keluarga di kampung halaman. Dari Sidoarjo, Yoyo Agusta, MNC Media melaporkan. Pemirsa Sungkeman, tradisi berlebaran dengan saling memaafkan di Kampung Santri Gresik tetap terjaga kelestariannya. Sungkeman diawali dengan permohonan maaf dari yang muda kepada para orang tua, dilanjutkan dengan bersilaturahmi saling maaf-memaafkan ke sanak saudara dan tetangga terdekat. Inilah prosesi Sungkeman atau tradisi saling memaafkan di Hari Raya Idul Fitri yang masih dipertahankan warga kota Santri Gresik seperti terlihat di Desa Cermilor, Kecamatan Cerme. Prosesi Sungkeman diawali dengan permohonan maaf pada orang tua sebagai sosok yang paling berjasa dalam kehidupan yang dengan setia merawat sejak di dalam kandungan, melahirkan ke dunia, dan membesarkan anak-anak sampai dewasa. Usai Sungkeman pada orang tua, prosesi Sungkeman dilanjutkan dengan saling berkunjung dan bersilaturahim ke rumah sanak saudara dan tetangga terdekat. Sejumlah warga di Kampung Santri Gresik menyebutkan tradisi Sungkeman tidak hanya mengajarkan budi pekerti luhur, tetapi juga membangun tali silaturahim antar keluarga dan masyarakat sekitar. Karena itu di Hari Raya Idul Fitri warga menyempatkan mudik ke kampung halaman agar bisa bersilaturahim dan saling memaafkan. Inilah tradisi tahunan Mas. Tiap tahun kami pulang dari jauh untuk ketemu keluarga, nikmatnya lebaran seperti ini. Jadi kami kalau nggak pulang dalam waktu 1 tahun itu rugi. Kami susah di sana susah, tapi ketika kumpul keluarga nikmatnya kebahagiaan ini, inilah yang namanya hari kemenangan. Dimaksud kemenangan ya ini ya. Usia bersilaturahim perayaan lebaran di kampung-kampung di Gresik dilanjutkan dengan makan bersama dalam suasana penuh keakraban dan persaudaraan. Dari Gresik, Agus Ismanto, MNC Media melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan ajak Anda untuk melihat oleh-oleh khas Kota Jombang, jenang kelapa muda. Usai jeda berikut ini. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, musim mudik berkah bagi industri buah tangan atau oleh-oleh khas Kota Batu dan Kota Malang. Aktivitas produksi meningkat beberapa kali lipat sejak 3 bulan sebelum Lebaran. Saat Lebaran, omset toko oleh-oleh mencapai puluhan juta per hari. Meskipun oleh-oleh semakin beragam, keripik tempe dan sari apel khas Batu dan Malang masih menjadi primadona bagi para pemudik. Ramadan dan Lebaran berkah buat semua. Kalimat ini sepertinya cocok ditujukan bagi para perajin industri rumahan oleh-oleh khas Malang serta toko penjual oleh-oleh. Industri rumahan sari apel di Jalan Bromo Semeru, Kota Batu, aktivitas produksinya meningkat sejak 2 bulan sebelum Ramadan dan sudah menutup pemesanan sejak awal Ramadan. Jumlah karyawan pengolah buah apel khas Kota Batu menjadi minuman kemasan sari apel ditambah untuk memenuhi target produksi. Omset pun meningkat hingga 3 kali lipat. Jika hari biasa hanya memproduksi 500 kardus per hari atau setara dengan 15.000 gelas kemasan, sejak 3 bulan menjelang Lebaran, produksi mencapai 1.500 kardus per hari. Ada peningkatan produksi 3 bulan sebelum Lebaran ini meningkat. Ada penambahan tenaga kerja 3 orang. 3 orang? Iya. Jam kerjanya Mbak? Bertambah. Iya, biasanya jam 5 kita pulang, ini sampai jam 8, jam 9 malam. Kesibukan yang sama juga terjadi di sentra industri tempe di kawasan Sanan, Kota Malang.
Beberapa rumah warga sibuk memproduksi keripik tempe memenuhi permintaan yang meningkat drastis. Pesanan pun sudah dibatasi terakhir 2 minggu sebelum Lebaran. Peningkatan produksi pesanan mencapai 5 kali lipat. 2 oleh-oleh khas Kota Batu Malang ini, sari apel dan keripik tempe, dijajakan di toko-toko penyedia oleh-oleh di Kota Malang. Pusat oleh-oleh di Jalan Raden Tumenggung Suryo saat menjelang dan sesudah Lebaran, mobil-mobil bernomor polisi luar Kota Malang memenuhi lahan parkir. Di toko-toko yang berjajar di kanan kiri jalan, tidak ada toko yang sepi. Semuanya ramai melayani pembeli oleh-oleh khas Malang. Ada banyak oleh-oleh khas Malang, namun tetap keripik tempe dan sari apel yang menjadi primadona para pemudik. Ke Bali? Iya. Nanti. Yang paling dipesan apa sih sama keripik tempe? Ini apa? Sari apel. Di sana nggak ada ya Bu ya? Nggak ada. Ada tapi pun juga mahal. Toko oleh-oleh khas Malang mengalami peningkatan penjualan hingga 3-5 kali lipat. Jika biasanya kisaran omset per hari mencapai belasan dan puluhan juta rupiah, pada saat Lebaran mencapai ratusan juta rupiah hingga 350 juta rupiah per toko. Ini mulai paling rame nih H-8. Kayaknya untuk kedepannya sampai liburan sekolah selesai kayaknya. 2 minggu itu masih termasuk rame ya. Dari Malang, Denny Irwansyah, MNC Media melaporkan. Pemirsa, mudik selalu identik dengan oleh-oleh khas dari daerah atau kota-kota yang kita lewati. Nah, jika Anda mudik atau melintasi kota Jombang, jangan lewatkan oleh-oleh khas dari kota Santri yang satu ini, jenang kelapa muda. Jenang kelapa muda buatan warga kota Jombang ini memiliki cita rasa yang khas dan berbeda. Adalah Miftahul Hakim, pembuat jenang kelapa muda di Desa Denanyar, Kecamatan Kota Jombang yang kebanjiran berkah di Hari Raya. Pesanan jenang buatan Miftahul Hakim meningkat hingga lebih dari 3 kali lipat. Dilihat sepintas, jenang kelapa muda merupakan jenis kue yang sama dengan kue-kue lain yang menggunakan bahan kelapa muda. Tapi jika Anda mencicipinya, dijamin memiliki rasa yang khas. Menurut Miftahul Hakim, usaha jenang kelapa muda merupakan usaha warisan yang diberikan oleh orang tua dan kakeknya yang telah merintis usaha jenang sejak puluhan tahun silam. Untuk membuat jenang kelapa muda, Miftahul menghabiskan kelapa rata-rata 500 butir per hari. Namun saat Lebaran seperti sekarang, produksinya meningkat hingga membutuhkan bahan 1.500 butir kelapa, mengikuti jumlah pesanan yang juga meningkat. Jenang kelapa muda biasanya dijadikan oleh-oleh saat Lebaran. Harga jenang kelapa muda khas Kota Jombang ini bervariasi mulai dari Rp15.000 hingga Rp75.000, bergantung isi kemasannya. Khas Pak ya, tadi daripada yang lain, dan untuk ketahanan produk sendiri itu bisa nyampe 3-4 bulan. Kekhasan sendiri apa Pak khasnya Pak? Khasnya sendiri itu apa namanya ya? Manis legit itu loh Pak. Jadi terus gak lengket di gigi jenangnya gitu. Kenapa sih Pak milih produk kelapa muda ini Pak? Sebenarnya bukan pilihan Pak, ini hanya generasi kedua. Ini pemasaran apa? Pemasaran untuk jauh, Lombok, Bali, Surabaya. Ini tuh jenangnya lah daripada yang lain karena pakai kelapa muda, campuran kelapa muda. Kalau yang lain kan pakai santan biasanya, kelapa tua. Kalau di sini kan kelapanya ada campuran kelapa muda, jadi lebih seger, fresh. Bagaimana Anda ingin mencoba? Jangan lupa saat melintas di Kota Jombang, Anda mampir sejenak untuk mencicipi jenang kelapa muda khas Kota Santri. Dari Jombang, Mokhtar Bagus, MNC Media melaporkan. Mengisi liburan sekolah di bulan Ramadan, siswi SMK PGRI Pasuruan sukses membuat sirup dari bahan baku pucuk daun mangga. Meski diolah tanpa mesin, namun karya para siswi ini sudah banyak dipesan. Selain rasanya segar, sirup pucuk daun mangga juga kaya vitamin, sehingga cocok diminum saat berbuka puasa ataupun menjadi menu suguhan merayakan Lebaran. Setelah menjalankan ujian kenaikan kelas, 4 siswi kelas 11 SMK PGRI 1 Kota Pasuruan mengisi masa liburan sekolah selama bulan Ramadan dengan membuat karya inovatif di sekolah, yakni membuat sirup dari pucuk daun mangga. Awalnya para siswi memetik pucuk daun mangga yang tumbuh subur di halaman sekolah. Daun mangga ini kemudian direbus hingga bersih dan dijemur hingga kering. Setelah kering, dimasukkan ke dalam oven yang dipanasi dengan kompor gas LPG sampai mengering.
Daun mangga kering kemudian dihancurkan atau diremas-remas hingga hancur. Untuk menghindari rasa pahit, serat daun ini dibuang. Setelah itu dimasukkan ke dalam air, diberi gula pasir dan kayu manis, dan direbus hingga mengental. Nah, jadilah sirup pucuk daun mangga yang siap untuk dipasarkan. Terus untuk kendala pembuatannya gimana ya, Pak? Memakan proses yang panjang, itu hanya memakan waktu yang panjang dalam pembuatan sirup pucuk daun mangga ini. Untuk bahan bakunya tidak ada masalah? Tidak ada masalah karena bahan baku tersedia di sekolah kan. Setelah dilakukan penelitian dengan berbagai referensi, sirup ini bisa diminum orang yang menderita penyakit hepatitis serta yang menderita kencing manis. Daun mangga itu mengandung antibiotika alami atau bioflavonoid, mengandung vitamin C dan zat-zat lain yang sebetulnya bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, dari situ kita terus lanjut penelitian, lanjut percobaan, lanjut produksi sampai saat ini. Tapi yang jelas rame ini, Bu ya? Rame sudah. Permintaannya? Ya. Untuk hari raya ini sudah dipesan oleh guru-guru, itu tiap guru minim 2 kilo Pak pasti. Pemasaran sirup pucuk daun mangga memang masih sebatas di lingkungan sekolah dengan harga Rp12.000 per botol. Selain rasanya segar, sirup tanpa bahan pengawet ini bisa membuat badan hangat dan aman dikonsumsi oleh orang-orang yang menderita penyakit seperti jantung dan ginjal. Sirup ini juga dipercaya bisa menurunkan kolesterol. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, MNC Media melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang suka dengan wisata adrenalin, kami ajak Anda untuk menikmati wisata yang memacu adrenalin Anda. Penasaran seperti apa? Sesaat lagi. Pemirsa, bagi Anda yang masih bingung memilih tempat wisata di hari libur Lebaran, Anda bisa menjadwalkan untuk pergi ke tempat wisata petik jambu biji yang berada di kawasan lereng kaki Gunung Argopuro. Tak hanya memetik jambu, wisatawan juga dimanjakan dengan memancing lobster air tawar gratis. Nah, tunggu apa lagi? Inilah kebun jambu biji di kawasan Botani Park, Kecamatan Sukorambi, Jember. Kawasan seluas 13 hektar ini dipenuhi kebun jambu biji dan kolam lobster air tawar. Para pengunjung yang datang hanya dikenakan biaya masuk sebesar Rp20.000, itu sudah boleh memetik jambu biji untuk dimakan di kebun. Namun jika pengunjung ingin memetik banyak hingga beberapa kilogram, pengelola akan memungut biaya. Pohon jambu biji ini sengaja ditanam di area berhawa sejuk untuk arena rekreasi keluarga maupun edukasi untuk siswa dan siswi sekolah. Bagi pengunjung, wisata ini sangat edukatif karena pengunjung bisa mengetahui jenis jambu yang ditanam dengan bimbingan instruktur. Menurut saya sangat luar biasa ya, menyenangkan. Soalnya kan jarang ada ya petik jambu. Ini kan langsung segar buahnya. Kalau dulu kita taunya ada petik buah itu di Malang. Kalau sekarang di Jember sudah ada. Jadi sangat menyenangkan. Oh, sangat cocok sekali menurut saya karena kan untuk anak-anak terutama bisa untuk wisata edukasi seperti itu. Dengan memetik jambu biji, wisatawan selanjutnya dimanjakan dengan memancing lobster air tawar. Cara memancing di sini unik karena hanya disediakan senar dan kail berikut umpannya. Jika pengunjung mendapatkan ikan lobster air tawar dan akan dibawa pulang, pengelola bakal mengenakan tarif sendiri. Namun jika hanya memancing dan setelah dapat kemudian dikembalikan lagi ke air, pengunjung tidak dikenakan biaya. Pertama yang menarik perhatian ini ya, pengunjung, yaitu ada mancing lobster. Nah, ini jenisnya lobster air tawar. Pakai apa pakannya, Pak? Pakai cacing, Pak. Cacing ya? Cacing, ya. Terus bisa diambil sama pengunjung ya, langsung? Bisa. Ya, bisa. Bagaimana, menarik bukan? Silakan luangkan waktu Anda untuk memetik langsung jambu biji serta memancing lobster air tawar. Dari Jember, Bambang Sugiarto, MNC Media melaporkan. Libur Lebaran dimanfaatkan sejumlah warga untuk berwisata di Wisata Bahari Lamongan. Wisata Bahari Lamongan menjadi salah satu tempat wisata favorit saat libur Lebaran. Di sini Anda akan menikmati berbagai wahana yang menantang dan menantang adrenalin. Dan berikut liputannya untuk Anda. Wisata Bahari Lamongan atau yang dikenal dengan WBL memiliki sejumlah wahana yang menantang. Di antaranya wahana balok apung, wahana ranger, wahana speed flip, dan juga crazy wheel. Rata-rata yang mencoba wahana ini adalah anak muda yang suka dengan tantangan. Wahana ini akan memberikan sensasi melayang di udara dengan posisi terjungkal. Bahkan pengunjung bisa merasakan mana ngerinya jika terlempar di udara.
Pada hari Lebaran, pengelola BBL tidak menaikkan harga tiket. Harga tiket sama dengan seperti libur akhir pekan, yakni Rp90.000. Sangat menegangkan, waktu turunnya itu kayak jatuh-jatuh gitu loh, Mas. Pertama takut nggak tadi? Pertama enggak, waktu pertama kali gini, tapi yang kedua kali langsung rasanya kayak mau terjun gitu. Kalau kenaikan harga tidak ada, cuman kalau Lebaran itu harga mengikuti weekend. Jadi kita ada 3 kali high season, salah satu dari high season kita itu Lebaran dan Tahun Baru. Wahana yang paling banyak dikunjungi apa sih? Untuk wahana adrenalin yang paling jadi favorit saat ini adalah Ranger, dan salah satu wahana terbaru kita ada Lock Plum atau balok apung. Dengan berbagai wahana yang tersedia, wisata Bahari Lamongan masih menjadi wisata yang cocok dan banyak dikunjungi wisatawan saat libur Lebaran. Dari Lamongan, Abdul Wahid, MNC Media melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Putri berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.